Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadani Harahap dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang telah saya susun dengan mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Articulate Storyline terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP, materi energi dan perubahannya. Di sini saya bagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk ke bab satunya. Yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang di sini saya susun dengan saya melihat nih bagaimana sistem pembelajaran sekarang ini. Sistem pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswanya. Nah, selanjutnya saya hubungkan ke materi IPA dan saya menemukan bahwa menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2018 untuk meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya saya menemukan di sini ada permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA, yaitu kurangnya minat siswa, konsep yang abstrak, banyak rumus, model dan media yang kurang tepat, guru kurang ahli mengemas media pembelajarannya. Selanjutnya, di sini saya menemukan ada faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kinerja akademik IPA, antara lain kurikulum yang berubah dan padat, materi buku teks yang sulit dipahami, efisiensi media pembelajaran yang rendah, rendahnya penggunaan media pembelajaran yang dipilih oleh guru. Nah, jika sistem pembelajaran yang digunakan ini terjadi secara terus-menerus, akan berakibat nih kepada hasil belajar siswa yang selalu rendah dan pemahaman konsep materi yang selalu rendah. Maka dirumuskan satu solusinya, yaitu dengan pembelajaran dikemas dengan menarik, inovatif dan kreatif. Nah, pembelajaran seperti apa? Kita lihat nih, pada abad 21, media pembelajaran itu lebih mengedepankan informasi dan teknologi. Jadi media pembelajaran tepat itu adalah seperti media pembelajaran interaktif. Nah, apa contoh media pembelajaran interaktifnya? Itu saya mengambil Articulate Storyline. Articulate Storyline ini adalah perangkat lunak sebagai media pembelajaran interaktif berbentuk demonstrasi atau komunikasi. Nah, selanjutnya dirumuskan satu masalah nih. Masalahnya itu adalah apakah media interaktif Articulate Storyline ini berpengaruh nih terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 SMP, materi energi dan perubahannya. Sedangkan tujuannya di sini yang pertama untuk melihat pengaruh media pembelajaran tersebut kepada pembelajaran IPA. Yang kedua untuk melihat perbandingan nih hasil belajar dari penggunaan media tersebut dan yang tidak menggunakan media tersebut. Maka manfaatnya itu yang pertama bagi guru dapat meningkatkan prestasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa, dan sekolah dapat berkembang karena memiliki pendidik yang kreatif, inovatif, dan profesional. Sedangkan bagi siswa merasa lebih menyenangkan dalam memahami materi pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan keefektifan selama pembelajaran. Nah, kita masuk ke bab 2-nya. Bab 2 di sini saya susun yang pertama ada kajian teori. Adapun kajian teori di sini saya susun dengan melihat dari beberapa pendapat dari ahli dan penelitian sebelumnya. Yang pertama membahas tentang belajar, kemudian hasil belajar, kemudian media pembelajaran, multimedia interaktif, dan articulate storyline. Selanjutnya ada kajian materi. Kajian materi di sini saya ambil materi energi dan perubahannya, maka materinya saya susun dimulai dengan energi, kemudian ada hula energi, perubahan energi, hukum kekekalan energi, dan menghemat energi. Adapun kerangka berpikir dan hipotesis nih, kerangka berpikir ini saya susun berdasarkan pendapat ahli tersebut. Maka ditemukan nih multimedia interaktif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari pengalamannya sendiri dan belajar yang menyenangkan, dan ilmu akan diperoleh benar-benar dipahami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dirumuskan hipotesis bahwa adanya pengaruh media tersebut terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita sekarang kita masuk ke bab 3-nya. Bab 3 di sini saya susun yang pertama lokasi dan waktu. Lokasi dan waktunya ini adalah
waktunya di 2 kelas 7 SMP Negeri 1 Siantar. Adapun alasan saya menggunakan sekolah ini karena belum mempunyai pengalaman menggunakan multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajarannya. Saya lakukan penelitian pada bulan Agustus sampai dengan September karena setelah saya analisis silabus bahwa materi ini itu diberikan kepada siswa pada semester 1 kelas 7 sekitar bulan Agustus sampai dengan September. Populasi dan sampel yang saya gunakan di sini adalah 2 kelas 7, yaitu kelas 7A dan 7B yang berjumlah 32 siswa per kelasnya. Desain penelitian dan variabel. Saya menggunakan kuasi eksperimental dengan desain penelitian. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Dengan yang pertama itu dilakukan pretest untuk kedua kelompok dengan soal yang sama dan perlakuan yang sama. Kemudian diberi perlakuan yang berbeda nih. Kepada kelompok eksperimen diberi perlakuan interaktif dan kelompok kontrol diberi perlakuan seperti biasa, itu konvensional. Selanjutnya dilakukan pengukuran akhir, yaitu post test dengan soal yang sama dengan pretest dan kedua kelompok yang soalnya sama. Selanjutnya variabelnya itu ada variabel bebas, yaitu adalah media pembelajaran interaktif terhadap variabel terikatnya, yaitu hasil belajar siswanya. Instrumen penelitiannya ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen perangkat pembelajaran saya gunakan adalah 2 RPP, yaitu RPP interaktif dan RPP konvensional. Yang kedua, instrumen media interaktif. Yang pertama, uji validitas instrumen ini untuk melihat agar instrumen penelitian ini valid. Saya susun yang pertama validitas isi yang berkaitan dengan format dan isi instrumen. Yang kedua adalah validitas kriteria, yaitu untuk melihat nilai korelasi produk dari person correlation and seek-nya. Jadi untuk menguji media interaktif ini kan dibutuhkan instrumen penelitian nih. Jadi instrumen itu dilakukan validasi instrumen dulu sebelum diberikan kepada validator media. Selanjutnya uji reliabilitas instrumen ini dengan melihat Cronbach alpha atau R hitungnya. Di sini ada instrumen penelitiannya, yaitu saya gunakan post test dan pretest. Yang kedua ada lembar observasi yang diisi oleh peneliti. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Di sini saya susun. Yang pertama itu adalah pre-experiment measurement atau pengukuran sebelum eksperimen. Pada tahap ini diberikan soal pretest kepada siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengetahui pengetahuan alam siswa terkait materi dengan soal yang sama, yaitu soal pilihan berganda. Yang kedua, ada treatment atau tindakan atau perlakuan. Di sini saya bagi menjadi 2, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan di sini dilakukan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan selama pembelajaran. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan dengan kelompok kontrol. Kegiatan pembelajaran dipandu oleh guru dan dilaksanakan seperti biasa secara konvensional dan menggunakan buku teks. Sedangkan pembelajaran pada kelompok eksperimen ini dipandu oleh guru juga, namun sebelumnya dikondisikan oleh peneliti. Pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan media interaktif articulate storyline yang telah dipersiapkan sebelumnya dan divalidasi sebelumnya. Selanjutnya ada post eksperimen measurement atau pengukuran sesudah eksperimen. Setelah perlakuan kepada kedua kelas, maka dilakukan pengukuran akhir, yaitu dengan memberikan soal post test kepada siswa. Soalnya ini post testnya ini sama dengan soal pretest sebelumnya, yaitu soal pilihan berganda, jumlahnya sama, dan kelas A dan B itu sama soalnya. Setelah didapatkan data dari pretest dan post test dan lembar observasi yang diisi oleh peneliti, maka dilakukan analisis data secara kualitatif. Maka diambil keputusan. Nah, selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini disusun. Yang pertama uji normalitas ini menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov. Kemudian ada uji homogenitas varian menggunakan SPSS. Dan yang terakhir uji hipotesis menggunakan analisis UJT. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.